Kali ini kita akan membahas film bergenre action comedy, berjudul Midnight Runners, yang rilis pada tahun 2017. Film diawali dengan adegan di sebuah aula di Akademi Kepolisian, yang isinya adalah para calon taruna-taruni, yang hendak mengikuti program pelatihan selama 2 minggu di sana. Di antara para calon tersebut, terdapat Kijun, dan juga Hyeon, yang dari awal pertemuan pertama mereka saja, sudah tampak tidak begitu baik, sehingga setiap harinya, mereka selalu berselisih ketika bertemu. Hingga suatu hari, mereka harus menjalani tes terakhir, sebelum akhirnya resmi diterima di Akademi Polisi, yaitu berlari ke puncak bukit dekat sana, dan harus kembali dalam waktu 1 jam. Namun di tengah perjalanan, kaki Hyeon tiba-tiba terkilir, dan akhirnya harus minta bantuan kepada Kijun, yang kebetulan sedang berada di belakangnya saat itu. Karena Hyeon, yang sangat ingin lolos ke Akademi Kepolisian, ia lalu menawarkan, akan mentraktir Kijun makan steak, jika ia mau membantunya, agar bisa kembali tepat waktu. Kijun, yang mendengar tawaran tersebut, langsung dengan sigap menggendong Hyeon, hingga kembali garis finish. Namun ternyata, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga membuat pengawas, yang dijuluki Medusa tersebut, langsung meneriaki mereka, dan bertanya alasan, mengapa mereka telat. Setelah mereka menjelaskan, Medusa pun, langsung menghukum semua calon polisi yang sampai duluan. Karena seharusnya tugas polisi, yaitu membantu yang membutuhkan, namun mereka semua, malah mengabaikan teman mereka sendiri, ketika sedang kesusahan. 2 tahun pun berlalu sejak kejadian tersebut, Kijun dan Hyeon kini pun sudah menjadi sahabat, sekaligus resmi menjadi murid di Akademi Kepolisian. Suatu hari, karena merasa bosan dengan rutinitas yang mereka jalani setiap harinya, Kijun dan Hyeon pun meminta izin keluar akademi ke salah satu pengajar di sana, yaitu Profesor Yan, untuk mencari teman kencan. Mereka pun pergi ke salah satu klub bernama Octagon, namun sesampainya di sana, bukannya mendapatkan wanita untuk diajak kencan, mereka malah mendapatkan hinaan dari para wanita di sana. Merasa tidak ada gunanya berlama-lama di sana, mereka pun akhirnya memilih minum di sebuah warung kecil dekat sana. Tak lama setelah itu, mereka pun berniat pergi ke warnet untuk bermain game, sebelum akhirnya kembali ke Akademi Polisi. Namun ketika keluar, mereka bertemu dengan seorang wanita cantik yang diketahui bernama Yoonjung. Melihat kesempatan tersebut, mereka pun mengikuti Yoonjung dengan tujuan untuk mengajak berkenalan dan meminta nomor telepon. Namun ketika mereka sedang ribut, siapa yang akan menghampiri Yoonjung? Tiba-tiba saja, mereka melihat Yoonjung dipukul oleh orang tak dikenal dan dibawa menggunakan sebuah mobil. Mereka pun berusaha untuk mengejar mobil tersebut, namun usaha mereka sia-sia, dan Kijun pun hanya mendapatkan plat nomor mobilnya saja. Kijun pun langsung menelepon pihak kepolisian dan melaporkan kejadian penculikan tersebut, namun plat mobil tersebut ternyata tidak terdaftar. Sambil menunggu bala bantuan datang, mereka pun langsung pergi ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan tertulis. Namun sayangnya, sesampainya mereka di sana, para polisi tersebut ternyata sudah sibuk dengan kasus yang lebih besar, karena perintah langsung dari atasan mereka. Tak mau menyerah, mereka akhirnya memutuskan untuk bertindak sendiri dan langsung kembali ke lokasi penculikan untuk mencari petunjuk di sana. Sesampainya di lokasi, mereka pun menemukan sebungkus toboki yang sempat dibeli Yoonjung tadi. Mereka pun berkeliling untuk mencari siapa penjual toboki tersebut, dan akhirnya mereka bertemu dengan penjual toboki tersebut yang ternyata juga mengenal Yoonjung karena sudah sering berlangganan. Ibu tersebut pun memberitahu lokasi kerja Yoonjung, yaitu salon pembersih telinga yang ternyata tak jauh dari tempat si ibu berjualan. Mereka pun membagi tugas, Hyeon masuk ke dalam untuk mencari informasi tentang Yoonjung, sedangkan Kijun bertugas berjaga di luar. Karena jika mereka ketahuan masuk ke tempat seperti itu, mereka bisa terancam akan dikeluarkan. Hyeon pun berhasil mendapatkan informasi bahwa Yoonjung sudah lama kabur dari rumahnya, dan kini ia tinggal bersama temannya, yang juga kabur dari rumah. Setelah mendapatkan alamat Yoonjung, mereka pun langsung menuju ke sana, dan ketika sampai, mereka pun bertemu dengan seorang pria dengan gelagat yang sangat mencurigakan. Dan benar saja, ketika mereka hendak masuk ke dalam rumah Yoonjung, pria tersebut ternyata sudah berniat
untuk melarikan diri dan langsung dikejar oleh Hyeon beserta Kijun. Pria tersebut pun akhirnya ditemukan oleh Hyeon di sebuah tempat parkir, dan dengan teknik bela diri yang seadanya, ia pun berhasil melumpuhkan pria tersebut. Setelah menginterogasi pria tersebut, mereka pun mendapatkan informasi lainnya, bahwa ternyata Yoon Jung dijual kepada seorang pria bernama Gunho, karena ia sedang membutuhkan uang. Mereka pun mengetahui informasi lain, yaitu pria yang bernama Gunho tersebut biasanya berada di sebuah restoran kebab di daerah Daerimdong. Hyeol dan Kijun pun langsung berangkat ke sana menggunakan sebuah taksi, dan di tengah perjalanan, supir taksi tersebut berkata bahwa daerah tersebut sering terjadi kasus penikaman. Bahkan polisi saja enggan berpatroli di daerah tersebut karena takut dengan preman di sana. Sesampainya di tempat makan tersebut, Kijun pun mencoba menelepon Gunho menggunakan ponsel milik pria tadi, dan benar saja Gunho sedang berada di sana. Namun cerobohnya, mereka lupa mematikan nada dering dari ponsel tersebut, sehingga ketika Gunho menelepon balik, ponsel tersebut langsung berbunyi, dan mereka pun akhirnya ketahuan. Aksi baku hantam pun tak terelakkan, walaupun dengan ilmu bela diri yang pas-pasan, mereka berdua sanggup mengalahkan Gunho beserta dengan anak buah lainnya. Hyeol dan Kijun pun memaksa Gunho untuk membawa mereka ke tempat Yoon Jung disekap, dan sesampainya di sana, ternyata mereka menemukan hal yang lebih mengejutkan. Di tempat tersebut, terdapat banyak kamar, dan di masing-masing kamar tersebut, berisi gadis-gadis yang juga menjadi korban penculikan, sama seperti Yoon Jung. Diketahui ternyata, Gunho menculik para gadis di bawah umur tersebut, untuk diambil sel telurnya, dengan cara menyuntikkan obat, untuk memperbanyak sel telur. Lalu sel telur tersebut akan dijual kepada pasangan yang tidak bisa memiliki anak dengan harga yang sangat tinggi. Mereka pun berusaha untuk menyelamatkan Yoon Jung dan gadis lainnya, namun ketika keluar, mereka langsung disambut oleh bala bantuan Gunho. Namun kali ini Hyeol dan Kijun pun dihajar habis-habisan karena kalah jumlah dan juga kekuatan. Selain menjual sel telur, para penjahat tersebut diduga juga menjual organ tubuh manusia, dikarenakan ketika terbangun, mereka tampak sedang digantung dengan tanda garis di tubuh mereka. Setelah bersusah payah melepaskan diri, mereka pun akhirnya bisa lolos, meskipun pada saat hendak kabur, mereka sempat ketahuan dan hampir saja tertangkap lagi. Namun untungnya kali ini, mereka berhasil berlari ke arah kantor polisi terdekat di sana. Hyeol dan Kijun pun hendak membuat laporan, namun karena kartu identitas mereka tidak ada, polisi tersebut pun tidak mau menindaklanjuti laporan mereka karena tidak sesuai dengan prosedur. Kijun yang terlanjur kesal, lalu marah kepada polisi tersebut, dan keributan pun terjadi, sehingga polisi tersebut terpaksa menembak mereka dengan pistol listrik. Keesokan paginya, Hyeol dan Kijun dijemput oleh Profesor Yang, dan mereka pun langsung menceritakan kasus penculikan tersebut kepada Profesor Yang. Mereka pun berangkat ke tempat penculikan tersebut, namun sayangnya, para korban di sana ternyata sudah dipindahkan ke tempat lain. Kabar buruk lainnya yaitu, kasus ini tidak bisa langsung ditindaklanjuti, karena semua tim investigasi juga sedang sibuk dengan kasus besar lainnya. Hyeol lalu meminta tolong kepada Profesor Yang untuk mencoba mengecek plat nomor mobil penjahat tersebut melalui database kepolisian. Setelah menelepon kenalannya, ternyata mobil dan nomor plat tersebut tidaklah terdaftar, sehingga satu-satunya cara yaitu dengan mengecek CCTV secara manual dan akan memakan waktu yang cukup lama. Profesor Yang lalu menyuruh Hyeol dan Kijun untuk kembali ke akademi, dan jika mereka masih terlibat kasus ini lagi, mereka terancam akan dikeluarkan. Ketika kembali, mereka mendapatkan info bahwa mentor mereka dulu, yang bernama Medusa, ternyata bekerja di bagian pusat CCTV lalu lintas. Mereka pun menghubungi Medusa untuk meminta tolong, namun dengan alasan bahwa temannya menjadi korban tabrak lari, dan mobil yang menabraknya tidak terdaftar di kepolisian. Medusa pun setuju untuk membantu dan meminta mereka untuk mengirimkan model sekaligus plat mobil yang hendak dipantau.
Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya mendapatkan informasi tentang mobil tersebut, dan diduga mobil tersebut ada hubungannya dengan salah satu klinik kandungan. Setelah mencari informasi tentang klinik kandungan tersebut, mereka menduga bahwa penjahat dan dokter di klinik tersebut akan bertransaksi dalam waktu 2 hari lagi. Adegan berpindah di sebuah klinik, memperlihatkan seorang dokter yang sedang berkonsultasi dengan sepasang suami istri. Dokter tersebut berkata bahwa ada seorang siswi bernama Yunjung yang dengan sukarela mendonorkan sel telurnya karena membutuhkan uang. Ternyata dokter tersebut sudah menjalin kerjasama dengan Gunho dan tampak para gadis tersebut sudah dipindahkan ke klinik si dokter untuk diproses pengambilan sel telurnya. Sementara itu, Hye-yeol dan Ki-jun tampak sudah bersiap-siap untuk menyerang klinik tersebut, walaupun hanya mereka berdua saja tanpa ada bala bantuan sama sekali. Baku hantam dengan anak buah Gunho pun dimulai, meskipun tampak bersusah payah menghadapi penjahat dalam jumlah yang banyak, namun mereka pantang menyerah. Setelah berhasil menghabisi yang di luar, mereka pun akhirnya masuk ke dalam klinik dan bertemu kembali dengan preman yang sempat menghajar mereka kemarin. Setelah bertarung habis-habisan, mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan preman tersebut dan langsung pergi menuju ruang operasi untuk menyelamatkan Yunjung dan juga gadis lainnya yang hampir saja diambil sel telurnya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Hye-yeol dan Ki-jun pun harus menghadapi sidang untuk mengambil keputusan akibat tindakan mereka. Di dalam sidang, tampak ada perdebatan dari pihak kepolisian yang menganggap tindakan mereka adalah kekerasan. Sedangkan dari pihak akademik yang menganggap bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang mulia karena sudah menyelamatkan korban penculikan. Profesor Yang pun akhirnya buka suara dan mengatakan bahwa ia bangga dengan tindakan Hye-yeol dan Ki-jun karena sudah menerapkan apa yang diajarkan kepada mereka selama di akademi. Dan keputusan terakhir pun, mereka tetap dipertahankan di Akademi Kepolisian, namun, mereka tetap harus menjalani beberapa hukuman, sebagai gantinya, karena tidak jadi dikeluarkan. Di akhir cerita, saat sedang membersihkan halaman akademi, Yunjung akhirnya datang menemui Hye-yeol dan Ki-jun, untuk mengucapkan terima kasih, karena sudah menyelamatkannya. Dan begitulah akhir cerita dari film Midnight Runners. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.